Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang saya peroleh dari sebuah grup yang diteruskan berkali-kali ke grup lain. Kisah ini begitu menyentuh dan menginspirasi bagi saya, dan mudah-mudahan bagi Anda semua yang mendengarkan cerita ini. Kisah nyata ini berjudul Kurban untuk Emak. Mungkin sebagian orang tidak menyadari begitu banyak kelimpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada umatnya. Kita sanggup membeli rumah, mobil, motor, tetapi untuk membeli seekor hewan kurban tidak mampu. Kisah ini diceritakan oleh seorang pedagang hewan kurban pada Idul Adha tahun lalu, tentang sebuah kejadian yang membuat hatinya amat tersentuh. Berikut kisahnya. Seorang wanita memperhatikan dagangan saya. Dilihat dari penampilannya, seperti tidak akan mampu untuk membeli. Namun, tetap saja saya hampiri dan saya tawarkan kepadanya. Silahkan ibu. Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya, "Kalau yang ini berapa, Pak?" "Yang ini 1.700.000, Bu," jawab saya. "Harga pasnya berapa?" 1.600.000 deh. Harga segitu untuk saya kecil, tapi biarlah, jawab saya. "Tapi uang saya hanya 1.500.000. Boleh, Pak?" pintanya. Waduh, saya bingung karena itu harga modalnya. Lalu saya berembuk dengan kawan sampai akhirnya diputuskan diberikan saja dengan harga itu kepada ibu tersebut. Saya pun mengantar hewan kurban tersebut sampai ke rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, astagfirullah, Allahu Akbar, terasa mengikil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu itu. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga dengan ibunya dan putranya di rumah gubuk reot berlantai tanah. Saya tidak melihat tempat tidur kasur, kursi ruang tamu, perabot mewah, atau barang-barang elektronik. Yang terlihat hanya dipan kayu, berlaraskan tikar, dan bantal lusuh. Di atas tempat tidur berbalinglah seorang nenek tua kurus. "Mak, bangun, Mak. Nih lihat, saya bawa apa, Mak?" kata ibu itu kepada nenek yang sedang rebahan sampai akhirnya terbangun. "Mak, saya sudah belikan emak kambing buat kurban. Nanti kita antar ke masjid ya, Mak," kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkejut. Nampak jelas raut wajahnya bahagia. Dia segera berjalan keluar dengan langkah gontai karena usianya yang senja. Sambil mengelus-elus kambing, nenek itu berucap, "Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga. Kalau emak mau berkurban." "Pak, ini uangnya. Maaf ya kalau nawarnya tadi kemurahan, karena saya hanya kuli nyuci di kampung ini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk membeli kambing yang akan diniatkan buat kurban emak.
rasa sesak sambil menahan tetes air mata. Saya berdoa, ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hamba-Mu ini yang pasti lebih mulia. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa. Pak, ini ongkos kendaraannya, panggil ibu tadi. Sudah Bu, biarlah, ongkos kendaraannya saya yang bayar, kata saya sambil menyembunyikan air mata saya yang sudah berkaca-kaca. Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah. Sudah mempertemukan hamba dengannya yang dengan kesabarannya, ketabahannya, dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya meski dengan segala keterbatasan ekonomi. Masya Allah, untuk mulia ternyata tidak perlu harta melimpah atau jabatan tinggi, apalagi kekuasaan. Kita bisa belajar keikhlasan dari ibu itu untuk menggapai kemuliaan hidup, bukan untuk dirinya, tapi demi ibunya tercinta. Berapa banyak di antara kita yang diberi kecukupan penghasilan, namun masih saja ada keengganan untuk berkorban. Padahal bisa jadi handphone, jam tangan, tas, ataupun aksesoris yang kita kenakan di tubuh kita harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan seekor hewan kurban. Namun selalu kita bersembunyi di balik kata tidak mampu atau tidak dianggarkan. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ajib man tawallahu